Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah beliau mendapatkan kabar dari utusannya Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ya, ini menunjukkan kepada kita kebiasaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengambil keputusan sendiri, tapi beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki kecenderungan untuk bertahan di dalam kota Madinah. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengusulkan kepada para sahabat bagaimana kalau kita bertahan saja di dalam kota Madinah sehingga kita bisa memanfaatkan kondisi kota Madinah. Kaum musyrikin nggak paham tentang kota Madinah, kita paham. Ya. Demikian juga kalau kita bertempur di dalam kota, ya akan ada bala bantuan, ya kaum wanita dan anak-anak bisa memberikan bantuan dengan cara melemparkan batu-batu dari atap-atap rumah. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu cenderung untuk bertahan di kota Madinah. Namun ide ini ya ditolak oleh para sahabat, oleh kebanyakan para sahabat. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak sempat mengikuti perang Badar. Jadi mereka menginginkan untuk mengulangi perang Badar, ini bertempur di luar kota. Ya. Maka di antara mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya di masa jahiliyah kami tidak pernah berperang di dalam kota. Masa setelah kita menjadi orang-orang yang beriman, justru kita berperang di dalam kota. Ya. Nah, ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, ya, gembongnya kaum munafik, dia justru mendukung ide Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan karena keimanan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang ide Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ide yang baik. Jadi mempertahankan, memanfaatkan keberadaan kota Madinah untuk bertahan. Ini adalah strategi yang baik. Ya kaum musyrikin nggak paham tentang kota Madinah. Sementara penduduk kota Madinah, mereka yang paham bagaimana seluk-beluknya kota Madinah, menjadikan Madinah sebagai benteng, memanfaatkan benteng-benteng, dinding-dinding yang ada di kota Madinah untuk bertahan. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai Rasul munafik, ya sebagai gembong kaum munafikin, dia membenarkan rencananya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar saran dari para sahabat tadi, ya akhirnya beliau memutuskan untuk berperang di luar kota Madinah, untuk berperang di luar kota Madinah. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju besinya, siap untuk berperang, siap untuk keluar dari kota Madinah, muncul penyesalan di tengah-tengah para sahabat. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengemukakan sebuah ide, namun mereka menentang ide tersebut. Muncul rasa tidak enak pada diri mereka. Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengusulkan kepada kita sebuah saran, namun kita berikan saran yang lain? Maka mereka pun merasa bersalah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan rencana beliau, yakni bertahan di kota Madinah. Namun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggunakan baju besinya, maka beliau mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang Nabi ketika dia sudah menggunakan baju besinya lalu dia lepaskan, ya, melainkan dia harus berperang terlebih dahulu. Sehingga Nabi SAW kemudian memutuskan agar berperang di luar kota Madinah. Nah, ini juga yang menjadi alasan nanti ya Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sekitar 300 orang pengikutnya yang juga ikut perang Uhud, ternyata mereka berbalik. Mereka berbalik tidak mau berperang di perang Uhud. Salah satu sebabnya ya karena mereka merasa bahwa ide mereka tidak diakomodir. Mereka lebih suka untuk berperang di dalam kota Madinah. Tapi ini alasan saja. Alasan dari kaum munafikin.